Gue mau bicara soal Elon Musk yang baru gue baca biografinya ditulis oleh Walter Isaacson. Walter Isaacson tuh nulis juga soal Da Vinci, bagus sekali biografinya. Jadi ketika gue tahu dia baru menerbitkan buku tentang Musk, gue jadi pengen baca dan baca. Baru setengah jalan sebetulnya, tapi gue pengen ngomongin karena pertama ini gampang gitu, nggak perlu mikirin, cuma kesan-kesan aja, dan yang kedua emang menarik banget sih. Cerita tentang Mas itu banyak yang bisa dibicarakan sebetulnya, tentang Elon Musk yang baik, yang buruk, yang kontroversial, yang kompleks. Tapi satu hal yang menurut gue sangat menarik dari dia adalah dia tuh, ini gue juga udah pernah posting sih di Twitter atau IG dan IG gitu, yaitu bahwa dia tuh bukan bisnismen sebetulnya. Apa ya, jiwanya tuh ketika gue baca biografinya gue menangkap kesan bahwa orang ini emang bukan bisnismen. Dia lebih ke engineer aja, insinyur engineer aja, technician yang punya imajinasi besar untuk mengubah arah dari humanity atau peradaban manusia itu sendiri. Drive-nya dia tuh adalah mission untuk mengubah humanity gitu. Entah itu akan berakhir baik atau buruk, cuman gue merasa dia punya itu yang tidak dipunyai oleh, yang bukan tidak dipunyai oleh orang lain ya, itu jelas, tapi yang tidak diharapkan dari seorang orang paling kaya di dunia mungkin, bahwa dia tuh jadi kaya bukan karena dia mentalnya pebisnis, tapi mentalnya adalah inovator. Dan inovatornya bukan sekedar inovator, tapi inovator yang ingin mengubah arah peradaban manusia. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue kan, yang dari yang gue baca di buku biografinya itu, dan yang dari gue dengar ketika dia diwawancara di Lex Fridman dan di Joe Rogan adalah bahwa, dan di TED Talks adalah bahwa ketika dia bikin Tesla tuh motifnya tuh bukan gimana caranya supaya bikin mobil listrik sehingga dapat duit, tapi gimana caranya untuk making sustainable energy aja, bikin ekonomi yang berbasis sustainable energy. Dan cara yang efektif adalah ya dengan bikin mobil yang keren sehingga orang-orang mau beli gitu. Itu Tesla. Dan pada waktu itu mobil listrik tuh peluang suksesnya sangat dikit. Industri mobil aja yang ada di Amerika yang gue baca ya, yang sukses tuh, yang gak bangkrut tuh cuma Ford doang, cuma satu perusahaan gitu. Dan Elon Musk tiba-tiba datang dan dengan peluang sekecil itu dia dengan percaya diri, bukan dengan percaya diri, dia bilang kayak, if something is important enough, even if the possibility is low, you gonna still do it because it's important enough to do. Dan itu yang dilakukan SpaceX gitu. NASA 60-an kirim manusia ke bulan, tapi setelah itu ada stagnansi dan penurunan yang signifikan gitu terhadap space exploration, dan Mas ingin melakukannya. Kenapa? Karena dia ingin manusia berangkat ke Mars gitu. Itu kan idenya gila sebetulnya, kayak bisnisnya mau di mana gitu. Meskipun kenapa akhirnya dia sukses, karena punya value tentu saja SpaceX dan Tesla. Orang-orang mau beli mobil karena mobil Tesla itu keren, dan orang-orang bukan mau ke Mars, tapi SpaceX kan akhirnya jadi punya roket yang bisa digunakan untuk memang bisnisnya adalah mengirim satelit ke luar angkasa gitu. Tapi itu dan yang gue tahu akhirnya ternyata yang in charge di bisnis bukan Mas, tapi dia punya orang sendiri yang in charge di bisnis, bukan dia gitu. Jadi he's thinking more about gimana caranya bikin mobil yang bagus dan gimana caranya bikin roket yang bagus gitu, daripada bisnisnya gimana gitu. Dan itu sangat menarik dari Elon Musk sih menurut gue, kayak dia punya mind of an engineer dan saya bilang humanitarian gitu, beda. Dan dari situ orang ternyata bisa jadi orang paling kaya sedunia gitu. Itu sih menarik sekali, dan gambar yang lebih besar bisa lo dapet kalau baca bukunya. Lo
kejadian-kejadian yang kita baca, yang gue baca, jadi membuat gue menyimpulkan hal seperti itu, kayak bagaimana dia seringkali dalam decisionnya itu basically just giving no fuck to business plan gitu. Kayak dia membuat hal-hal yang dia melakukan hal yang super risky dari segi bisnis, tapi yet at the same time yang menurut dia perlu gitu dengan misi-misi dia yang sebetulnya gila kalau dipikir kayak anjir nih, ngapain kita ke Mars sebetulnya kan, atau kayak Tesla gitu, kayak Tesla masih lebih inilah, tapi kayak ke Mars, space untuk membuat manusia menjadi peradaban yang multiplanetary itu kan kayak ya ngapain juga, tapi dia memikirkan hal seperti itu dan cost-nya adalah sebetulnya banyak. Kayak he's very, bisa dibilang diktatorial dalam menjalankan perusahaannya kalau gue baca ya, kayak bagaimana dia super emotionless untuk mencat karyawan begitu aja, gimana dia basically making everyone overwork di perusahaannya. Kayak ada satu cerita gitu ketika dia di hari Jumat malam yang basically ya orang-orang biasanya nggak kerja, tapi ketika dilihat orang-orang nggak kerja di perusahaan SpaceX di hari Jumat malam itu, besoknya dia tiba-tiba marah, ngamuk tiba-tiba dan nyuruh semua orang untuk datang di situ besoknya Sabtu hari weekend untuk kerja 24 jam karena dia nggak puas kenapa orang di waktu yang seharusnya emang nggak kerja kenapa kepada nggak kerja gitu, karena he's thinking humanity tapi dalam scope yang lebih gede gitu. Dan gila sih itu orang, meskipun ya nggak bisa nggak 100% humanity juga ketika gue baca bahwa ini orang emang averse to risk juga, kayak dia emang suka risiko karena latar belakang masa kecilnya tuh, ntar lo baca sendiri lah, cuman itu menarik sekali sih, menarik sekali. Dan di situ gue bisa mengerti betapa kita bisa mengapresiasi sekaligus sebetulnya mengkritik Mas gitu, Elon Musk, bahwa ada nuans dan kompleksitas di situ gitu. Itu membuat gue kayak bisa mengerti, oh kenapa orang jadi fanboy Elon Musk, tapi juga ngerti kenapa orang bisa ngamuk-ngamuk sama Elon Musk, karena dia memang punya sisi-sisi itu gitu. Dan tapi akhirnya gue sadar gitu ketika membaca Elon Musk, kayak iya ya, untuk membuat sesuatu yang spesial memang lo mesti jadi asshole. Kayak Mas tuh asshole gitu di banyak hal, dan gue tidak mau bekerja dengan Elon Musk gitu, tapi yang bikin dia bisa bikin SpaceX, bisa bikin orang berangkat ke Mars ya begitu gitu. Soon to be ya berangkat ke Mars. Dan itu jadi bikin gue mengapresiasi bahwa memang ada yang harus dikorbankan sih kalau mau jadi orang yang hebat itu. Gitu sih, udah ngalor ngidul, tapi ya mungkin ntar gue coba untuk lebih bersiap ya kalau bikin video begini, cuman gitulah tentang Elon Musk. Oke, dadah.